inti ada di dalam situ dan bawa jemaat untuk ada sama-sama dengan Lukas dalam penjara. Saya hamba Tuhan yang bicara. Kalau bikin tahanan yang besar, saya akan bawa jiwa-jiwa. Saya akan bawa umat Tuhan untuk sama-sama kami ada di lembaga. Lukas Raluk Papua. Lukas Papua. Papua ini secara nasionalis sangat luar biasa. Mengayomi semua. Nusantara kau bertumbuh di sini juga. Saya jaga itu juga. Saya tidak pernah membeda-bedakan siapapun di Papua ini. Semua soal jabatan, saya kasih semua jabatan sama. Jakarta saya tidak bisa jadi RT di sana. Papua semua saya bagi rata. Apa yang kau persoalkan? Masalahnya apa? Apa yang kau persoalkan hari ini? Saya hidup di Jakarta cukup lama. Saya tidak bisa jadi RT. Lembaga, saya orang Indonesia juga. Kenapa tidak bisa jadi RT di sana? Sedangkan kau di sini, saya kasih jabatan besar-besar. Kamu yang ambil, terus kamu mau tangkap saya. Apa aku mau buat itu? Jadi sekali lagi KPK, tangkap Lukas, tangkap saya juga. Tangkap seluruh orang Papua, tangkap mereka. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan adil. Orang Papua kenal Tuhan, maka orang Papua terlalu baik. Tetapi kalau kau injak-injak orang Papua yang terlalu baik, hati-hati. Semut dalam gajah, semut juga biasa menang. Terima kasih, Tuhan berkati. Kita baru saja melihat video ya, orasi seorang hamba Tuhan ya saudara yang rela masuk dalam penjara bersama dengan Gubernur Papua, itu kata dia ya. Nah, gimana pandangan saya saya melihat dari sudut Alkitab saudara ya, dengan kasus yang menimpa Bapak Gubernur Papua saat ini ya. Dalam Ibrani 13 ayat 17 dikatakan gini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu ya. Jadi firman Tuhan berkata bahwa hormati dan taati pemimpin-pemimpinmu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan bahwa yang terjadi sekarang itu adalah kriminalisasi, menurut saya saudara, biarkan proses hukum yang akan berjalan. Apalagi ketika misalnya ini harus dilakukan pemeriksaan, kita harus taat dan tunduk kalau ada yang harus diaudit. Kalau kita tidak bersalah, ngapain takut? Ya kan? Kalau ada temuan-temuan PPATK yang memang ada penyalahgunaan, ya dipertanggungjawabkan. Jangan kemudian membuat satu penolakan ya terhadap pemimpin-pemimpin atau yang memang lembaga terkait untuk mengaudit. Saya percaya kalau orang itu tidak bersalah, biarkan diperiksa seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwa kalau tidak bersalah pasti dilepaskan. Tetapi kalau ada penyelewengan di dalamnya, harus diproses sesuai dengan hukum. Kita tidak bisa seenaknya hidup di bangsa ini, saya rasa saudara. Apalagi berkaitan dengan dana-dana, karena ini menyangkut uang rakyat. Sama sekali saya tidak memojokkan satu golongan, tetapi saya berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita misalnya tidak salah lalu harus diperiksa, ya ikuti. Biarkan proses hukum yang berjalan dan kemudian akan ada temuan-temuan yang sesuai dengan fakta-fakta. Kalau kita memang tidak berlaku curang, tidak berbuat jahat, atau tidak korup, saudara, maka kita akan bebas. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ketika kita ada melakukan kesalahan, pelanggaran, maka kita akan mendapat akibat dari pelanggaran itu, saudara. Ketika kita hidup benar, maka
kita akan terbebas, kita jadi orang merdeka. Itu kata Alkitab. Jadi apa yang saya ingin sampaikan bahwa kalau kita memang mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kita harus tunduk kepada pemerintah kita. Terlepas mereka mau mengkriminalisasi, tetapi biarkan fakta-fakta penyelidikan itu yang akan berbicara. Apalagi kalau memang ada penemuan penyalahgunaan atau transferan, bukti transferan kemana yang harus dipertanggungjawabkan. Kan logikanya tinggal dipertanggungjawabkan aja. Jangan kemudian kita membuat satu perlawanan, apalagi membawa-bawa nama Tuhan, saudara ya. Itu kalau menurut saya dan Alkitab. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, harus taat kepada pemimpin, harus tunduk kepada pemimpin. Dan kita berdoa supaya pemimpin itu diberikan hikmat, mereka mengambil keputusan itu berlaku adil, siapapun, saudara ya. Semoga ini bermanfaat kepada saudara semua. Kita bisa mengetahui bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk sportif, menghargai pemimpin. Kalau toh misalnya kita dikriminalisasi, ya akan terbukti semuanya. Itu saja. Kalau memang kita bersalah, ya kita harus terima konsekuensi hukum. Saya rasa itu yang saya sampaikan kepada teman-teman semua, di mana kasus yang sekarang lagi viral ya, dari beberapa tahun yang lalu ternyata sudah semacam diselidiki, saudara ya. Lalu kemudian baru hari-hari ini mulai viral ya. Sukses buat teman-teman semua. Minta maaf, tidak bermaksud untuk memojokkan atau mendiskreditkan satu kelompok tertentu, tidak, tetapi saya menyampaikan dari sudut Alkitab atau firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang merdeka di dalam Kristus. Tuhan memberkati saudara semua.